Semakin dalam, semakin kelam. Itulah esensi dari Gulat 101 di setiap levelnya. Level 7 tentu siap menyajikan pengetahuan tentang gulat profesional yang banyak dari penggemar berat gulat sekalipun belum mengetahuinya. Di antaranya peristiwa-peristiwa paling gelap, insiden paling disturbing, paling ditutup-tutupi, gosip liar yang dianggap benar, dan lain-lain. Semakin dekat menuju level terdalam series ini, mari kita lanjutkan kembali series Gulat 101 yang akan menguak sisi terkelam industri gulat profesional. Cuma di channel gulat terbaik di Indonesia, di mana lagi kalau bukan Gilang Wrestling, because you deserve it. Tuduhan-tuduhan Fabulous Moolah. Fabulous Moolah salah satu pegulat wanita yang paling berpengaruh di gulat profesional. Walau begitu, dia bukan cuma dikenal karena prestasi gulatnya, tetapi juga karena berbagai macam kontroversinya. Bahkan orang banyak yang tahu dirinya ya karena kontroversinya ini. Sepanjang karirnya banyak tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadanya. Dan yang paling kontroversial adalah Moolah pernah dituduh memaksa pegulat yang ia latih untuk menjalin hubungan seksual dengan pegulat dan promotor lain. Beberapa mantan muridnya pernah bercerita kalau dia memperlakukan murid-muridnya seperti PSK yang dikurung di sebuah rumah kecil di kisaran tahun 1970-an. Mereka cuma dibayar 25% dari yang mereka dapatkan. Bahkan ada yang menyebut Moolah bertindak seperti mucikari. Salah satu kontroversi lainnya yaitu keterlibatannya dalam rencana screwjob kepada Wendy Richter bersama Vince McMahon yang sudah saya bahas di level sebelumnya. Para promotor berencana membunuh Vince. Setelah Vince McMahon membeli WWF dari ayahnya, Vince berambisi untuk menguasai bisnis gulat profesional di Amerika. Ia bertekad mengubah skema wrestling yang semula teritorial menjadi lebih nasional yang berpusat ke satu promosi gulat yaitu WWF miliknya. Ambisinya inilah yang membuat berbagai promotor gulat yang menjalankan skema teritorial menjadi ketar-ketir. Bagaimana tidak, selama puluhan tahun mereka menjaga keharmonisan setiap wilayahnya di bawah payung yang sama yaitu NWA. Malah ada pemimpin baru WWF yang keluar organisasi tersebut dan mau menghancurkannya dan menguasai industri secara independen. Lebih parahnya lagi, Vince dalam tanda kutip mencuri para talent andalan dari promosi gulat teritorial tersebut. Ini terjadi di awal era tahun 1980-an. Oleh karena itu, banyak pemimpin promosi gulat yang merasa dirugikan dan bahkan berpikir untuk menghabisi nyawa Vince. Jim Ross pernah bercerita katanya beberapa pimpinan promosi gulat pernah saling nyari solusi untuk masalah yang dilakukan Vince McMahon. Ada yang mengajukan untuk menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Vince dengan bayaran $700. Jim Ross mendengar percakapan ini pada saat dia di toilet tanpa diketahui orang-orang tersebut. Kemudian Jim Ross menyadari kalau mereka cuma ngomong kosong saja. Selain itu, Stephanie McMahon juga pernah bercerita bahwa di masa lalu Vince pernah diancam oleh seorang berperawakan gangster dalam kamar hotelnya. Gangster tersebut menyuruh Vince untuk menghentikan apa yang sedang ia lakukan. Vince lah yang menceritakan hal ini sendiri ke Stephanie. Ini jelas membuktikan kalau memang banyak yang kesal atas usahanya Vince untuk menguasai industri pada saat itu. New Jack mencoba membunuh Vic Grimes. Topik ini berkaitan dengan dua insiden, The Danbury Fall dan XPW Free Fall. The Danbury Fall. Momen super ekstrim yang dilakukan New Jack dalam karirnya membuat dirinya cukup dikenal di kalangan pecinta gulat profesional. Di tahun 2000, New Jack menjadi sensasi tersendiri di lingkup Extreme Wrestling. Ia sering melakukan lompatan maut dari atas ketinggian untuk meningkatkan level ekstrim pada setiap matchnya. Tindakan mengancam nyawa ini dia terus lakukan bahkan dalam pertandingan yang tidak disiarkan di televisi. Salah satu yang paling terkenal adalah insiden The Danbury Fall. Ini terjadi dalam event ECW Living Dangerously pay-per-view 12 Maret 2000. Dalam match New Jack versus Vic Grimes, mereka bersiap untuk melakukan spot klimaks di mana mereka lompat bersama dari atas scaffolding dengan ketinggian 6 meter. Rencananya spot ini akan jadi akhir match tersebut di mana mereka bersamaan akan menimpa meja. Akan tetapi pas di atas, Vic Grimes malah bilang kalau dia takut dan mau membatalkan spot tersebut. Tapi New Jack tetap komitmen untuk menjatuhkan diri bersama dan mereka saling tarik-menarik yang mengakibatkan jatuhnya jadi botch atau jatuhnya tidak mulus. Mereka tidak menyentuh meja dan badan Vic Grimes menimpa kepala New Jack di bawah.
Alhasil New Jack mengeluarkan cairan dari hidung, mata, dan mulutnya. Dan hal itu hampir membuatnya tewas karena tempurung kepalanya retak. New Jack tidak bisa bergulat atau off selama setahun lebih dengan diagnosa cedera tempurung kepala yang merusak otak. New Jack menyimpan dendam dan ketika ia kembali ke ECW, hal pertama yang ia lakukan adalah menonjok Vic Grimes. Ini mengarah ke insiden berikutnya, XPW Free Fall. Ini merupakan sebuah nama event pay-per-view dari promosi gulat XPW. Di masa ini ECW sudah bubar, yaitu tahun 2002. XPW menschedulkan match New Jack melawan Vic Grimes 23 Februari 2002. Mengapa Vic Grimes mau-mau saja match sama New Jack lagi? Karena menuju event ini, New Jack mengklaim sudah menjalin pertemanan baik dan melupakan masa lalu mereka. Akan tetapi tidak seperti itu sebenarnya. Dalam interview, New Jack bilang kalau niat dia gabung SPW waktu itu yang mau membalas dendam ke Vic Grimes. New Jack versus Vic Grimes dengan stipulasi free fall scaffolding match. Pemenang ditentukan dari siapa yang jatuh ke tumpukan meja dari atas scaffolding. Setelah melakukan sport-sport ekstrim yang ada yang sudah direncanakan, tibalah di momen ending. New Jack mengeluarkan setruman stun gun yang tidak ada dalam perencanaan. Ia melakukannya berkali-kali hingga Vic Grimes terhuyung dan langsung dijatuhkan New Jack dari atas ketinggian dan mendarat meleset dari bagian susunan meja dan memantul di atas tali ring. New Jack terlihat sengaja melewatkan susunan meja tersebut. Ini jelas tindakan percobaan pembunuhan yang dilakukan New Jack untuk balas dendam ke Vic Grimes. Dia pun mengkonfirmasi hal itu dalam sebuah interview. Memang niatnya mau mengakhiri nyawa katanya. Gila New Jack ini. Untungnya Vic Grimes tidak mengalami cedera berat di malam itu. Ada yang bilang New Jack sempat berbisik ke Vic Grimes dengan bilang, "Now we're even mother." Yang maksudnya sekarang kita impas. Deal WCW yang mencurigakan antara Brad Siegel dan Stu Snyder. Deal WWF yang berhasil membeli WCW dengan nilai harga 2,5 juta dolar di awal masa tahun 2001 menjadi berita yang cukup menggemparkan dunia gulat. Akan tetapi banyak hal yang terkesan mencurigakan soal kesepakatan ini. Pasalnya sebelum WCW bubar, banyak perusahaan yang coba mendekati Warner untuk membeli WCW dengan harga yang jauh lebih mahal, dengan nilai harga dari 20 hingga 45 juta dolar. Kemungkinannya adalah hubungan pertemanan Brad Siegel dan Stu Snyder. Brad Siegel merupakan presiden Turner Network yang memimpin WCW secara keseluruhan di masa terakhir WCW. Stu Snyder adalah salah satu pimpinan WWF saat itu. Ia pernah bekerja di Turner sebelum masuk WWF. Mereka berdua berteman baik sebelumnya dan adalah tokoh utama di balik pembelian WCW ke WWF. Terlepas dari kebenarannya, banyak yang curiga dengan pembelian ini. WCW sengaja dijual murah ke Vince McMahon karena Snyder dan Siegel berteman. Ini jadi cara kotor WWF untuk menguasai skena industri gulat saat itu. Padahal Eric Bischoff dan Jeff Jarrett sempat ingin membeli WCW dengan harga yang jauh lebih mahal, dengan maksud untuk menyelamatkan brand tersebut lah. Tapi WCW memilih untuk jual murah dan bahkan mau bayar kontrak pegulat yang masih nyangkut di Turner. Tindakan sabotase dan kolusi serta konflik kepentingan menjadi kecurigaan terbesar dari deal pembelian WCW ini. Spekulasi lain yang berkembang, Vince dibiarkan membeli WCW karena Turner tidak mau pusing dengan urusan wrestling lagi karena saat itu mereka sedang mengubah image perusahaan ke pasar keluarga. Mereka ingin menghapus image tayangan gulat secepatnya tanpa bekas. Jika dibeli perusahaan lain dengan harga tinggi, tentu perusahaan-perusahaan tersebut menuntut slot tayangan dari Turner. Maka dari itu mending jual ke WWF saja. Pengakuan Marty Jannetty di Twitter. Sebenarnya bukan Twitter tapi Facebook. Di tahun 2020, mantan pegulat WWF era 80 dan 90-an, Marty Jannetty yang saat itu berusia 60 tahun, memposting hal yang mengejutkan dari akun Facebooknya. Ia bilang ia menceritakan masa di mana ia di usia 13 tahun pernah bekerja di sebuah tempat bowling dan membeli marijuana dari seorang homo yang bekerja di sana. Orang tersebut sempat meraba paksa badannya. Kemudian dia lanjut menyebut kalimat, "Itu adalah pertama kalinya saya menghilangkan seseorang." Ia lanjut menyebut orang tersebut tidak pernah ditemukan dan harusnya dicari di sungai yang bernama Chatuchi. Ia lanjut menyebut dalam postingan tersebut nama Winnie, perempuan di foto yang dia posting juga, yang sudah menyakiti hatinya bla 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 bla.
Kalimat "made a man disappear" bisa diasumsikan kalau Marty baru saja mengakui kalau ia pernah membunuh seseorang. Dan postingan ini jelas memancing kontroversi besar dan jadi headline di banyak website berita ternama bahwa Marty Jannetty baru saja mengakui tindakan kriminal di masa lalu. Bahkan ini membuat polisi setempat mencoba mendapatkan info lebih lanjut dan bermaksud memulai investigasi terkait orang hilang yang ada di daerah sekitar di sekitaran tahun 1973. Setelah viral, Marty Jannetty memberikan klarifikasinya. Ia menyebut bahwa yang ia posting itu cuma cerita palsu. Niatnya ia mau membuka sebuah storyline kayfabe, tapi dibatalkan karena terlanjur viral dengan asumsi yang salah. Ia melakukan hal ini untuk temannya seorang pegulat yang juga bekerja sebagai sipir penjara bernama Darren Kelly. Story ini sebenarnya akan mengarah ke pertandingan gulat independen yang melibatkan dirinya. Alhasil ia membatalkan angle ini. Skandal petugas ring. Hal ini sempat saya bahas di video tentang Vince McMahon. Di video itu saya bahas lebih luas ke kasus pelecehan seksual yang dilakukan pegawai WWF kala itu termasuk Pat Patterson. Di topik ini lebih khusus ke kasus yang tersangkanya Mel Phillips dan Terry Garvin. FYI, Ring Boys sendiri adalah petugas yang ngurusin bongkar pasang ring dan perlengkapan acara. Beberapa petugas masih anak-anak dan remaja. Di awal 90-an, WWF lagi rame kasus steroid. Kasus ini juga menghantam image perusahaan. Tuduhan pelecehan seksual dilayangkan kepada beberapa karyawan WWF saat itu, termasuk Mel Phillips yang bekerja sebagai ring announcer dan koordinator kru ring, dan Terry Garvin, wakil ketua urusan talent. Mereka ini dituduh memanfaatkan jabatan mereka untuk melecehkan para pekerjanya. Tom Cole, salah satu ring boy yang memberikan kesaksiannya. Katanya pekerjaannya terancam kalau dia menolak permintaan Phillips dan Garvin untuk melecehkannya. Tom Cole berani speak up di saat banyak korban lain memilih untuk diam karena takut kehilangan pekerjaannya. Di masa itu WWF melalui Vince McMahon merespon hal tersebut dengan bantahan keras. Akan tetapi WWF mengadakan investigasi internal terhadap hal tersebut dan kemudian memecat Garvin dan Phillips setelahnya. Dan urusan WWF dan Tom Cole sudah settle. Akan tetapi di tahun 2021, Tom Cole dikabarkan tewas karena menghabisi nyawanya sendiri. Ini diasumsikan sebagai efek trauma jangka panjang akibat skandal tersebut. Tommy Dreamer berencana untuk membunuh Paul Heyman di WrestleMania 17. Tommy Dreamer merupakan sosok penting di industri gulat. Di masa jaya ECW, dirinya bisa disebut sebagai tangan kanannya Paul Heyman. Dia ikut memanage acara sedemikian rupa. Bukan cuma itu, dia juga punya investasi cukup besar di brand ECW. Seperti kita ketahui, ECW bangkrut di tahun 2001 dan Paul Heyman langsung dapat pekerjaan di WWE. Tommy Dreamer merasa ditinggal sendirian, padahal dia sudah invest banyak uang di ECW dan Tommy menyimpan dendam dan kekesalannya kepada Heyman. Heyman sempat berjanji akan membawanya ke WWE dan debut di WrestleMania 17 tahun 2001 untuk fokus mengejar Hardcore Champion katanya. Akan tetapi Tommy tidak dapat kabar lagi menjelang event tersebut dan dia sangat marah sudah dibohongi. Saking kesalnya, ia sempat berencana untuk menghabisi Heyman saat acara WrestleMania tersebut dengan menembaknya dan lanjut menembak dirinya sendiri. Gila itu. Akan tetapi Tommy Dreamer membatalkan pikiran jahatnya tersebut karena Jim Ross menghubunginya dan bilang kalau WWE tetap berminat kepada dirinya tetapi setelah WrestleMania. Seperti yang diketahui, Tommy Dreamer debut di episode Monday Night Raw 3 bulan setelah WrestleMania di tengah story Invasion. Overdosis obat-obatan yang tidak disengaja oleh Miss Elizabeth. Miss Elizabeth merupakan sosok non-pegulat yang paling dikenal di gulat profesional. Hubungan on-screen-nya dengan Macho Man jadi momen puncak karirnya di industri. Setelah putus dengan Macho Man, Miss Elizabeth menjalin hubungan dengan Lex Luger. Mereka semakin dekat sejak sama-sama di WCW saat itu sekitar tahun 1996. Sayangnya di masa mereka bersama di WCW, Lex Luger sudah kecanduan obat-obatan. Setelah WWF membeli WCW, mereka berdua sudah tidak dalam radar McMahon dan tidak aktif lagi. Beberapa tahun setelahnya, Miss Elizabeth melaporkan Lex Luger ke polisi karena tindakan KDRT. Ia sempat dipenjara dan dilepas setelah bayar denda. Akan tetapi 2 hari setelahnya, ia ditahan lagi karena mengendarai dalam keadaan mabuk.
Sebulan setelahnya, tepatnya Mei 2003, Miss Elizabeth tak sadarkan diri di rumahnya. Sempat ditindak rumah sakit setempat dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Kematiannya dinyatakan akibat tidak sengaja overdosis obat pereda nyeri dan alkohol. Karena jumlah resep obat-obatan yang terlalu banyak, Lex Luger ditahan dengan 15 masa percobaan dan sempat ditahan selama 9 minggu. Arah cerita Vince dan Stephanie incest. Vince McMahon selalu punya ide-ide gila yang ia bisa terapkan dalam program WWE. Banyak sekali storyline-storyline yang memicu kontroversi dan perbincangan hingga sekarang. Tentunya ide-ide yang sudah diaplikasikan ke layar televisi telah melalui proses pemikiran, diskusi, dan persetujuan banyak pihak dong. Ini berarti banyak angle storyline yang tidak lolos. Salah satunya yaitu angle cerita Vince McMahon dan Stephanie McMahon. Bapak dan anak punya hubungan sedarah atau incest. Di tahun 2002, di tengah story upaya Triple H mengincar world title menuju WrestleMania, Stephanie mengungkap bahwa dirinya hamil. FYI, waktu itu secara real mereka masih berpacaran, tapi ceritanya mereka sudah menikah ini. Ini membuat Triple H yang tadinya kesal malah jadi perhatian. Akan tetapi diungkap bahwa Stephanie berbohong. Triple H memakinya di acara pembaharuan Sumpah di Atas Ring dan langsung menceraikannya saat itu juga. Sekali lagi secara kayfabe ya. Ini mengarah ke story Triple H sebagai face dan Stephanie sebagai heel yang mendukung Jericho. Di tengah storyline kehamilan ini berjalan, Vince McMahon sempat mengajukan sebuah ide konyol ke Stephanie. Menurutnya akan heboh kalau orang yang bertanggung jawab atas kehamilan Stephanie adalah bapaknya sendiri, Vince McMahon. Untungnya Stephanie menolak ide ini. Dan hal ini sudah diungkap McMahon saat interview untuk dokumenternya di Netflix. Dan memang itu originally dari idenya Vince McMahon sendiri. Ventura gagal membuat serikat pekerja karena Hulk Hogan. Di tahun 80-an, Jesse Ventura, pegulat era tersebut, berencana menyatukan para pegulat untuk membuat organisasi semacam serikat pekerja untuk memperjuangkan hak-hak para pegulat di masa itu. Saat itu, industri gulat memang sedang naik-naiknya, terlebih lagi setelah kesuksesan WrestleMania pertama di tahun 1985. Jesse Ventura mengajak beberapa teman-teman pegulat lain untuk bergabung bersamanya, membentuk serikat pekerja untuk menuntut hak-hak seperti asuransi kesehatan, jaminan pensiun, dan menuntut bayaran lebih layak bagi karyawan WWF kala itu. Ini terjadi menjelang event WrestleMania 2 di tahun 1986. Targetnya, Ventura mau serikat ini terbentuk sebelum WrestleMania. Ide ini jelas tidak bakal disetujui McMahon, tapi McMahon belum tahu rencana ini. Para pegulat yang sudah berencana terlibat menganggap bahwa Hulk Hogan harus masuk serikat ini untuk memberi pengaruh besar terhadap keputusan McMahon. Akan tetapi Jesse tidak mau mengajak Hogan, mereka merasa bisa berjalan sendiri. Walau ditutup-tutupi, rencana ini sampai ke telinganya Hogan. Hogan yang tidak mau posisinya terancam di WWF langsung mengadu ke Vince McMahon tentang upaya Ventura ini. Akibatnya Jesse Ventura dipecat. Rencana pembentukan serikat pekerja tidak pernah terjadi hingga sekarang. Efeknya, pegulat di Amerika didata sebagai independen kontraktor atau pekerja lepas yang bertanggung jawab atas asuransi mereka sendiri. Pegulat memang bertindak seperti karyawan di sebuah perusahaan, akan tetapi mereka tidak mendapatkan hak-hak sebagai karyawan. Ada beberapa pegulat yang memang dapat jaminan pelayanan fisik kesehatan seperti fisioterapis dan pelayanan lainnya. Biasanya itu hasil negosiasi pribadi dalam klausa kontrak mereka. Tapi status mereka tetap sebagai independent contractors. Peloncoan JBL di kamar mandi. Di level sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat JBL yang suka membuli. Dan ini juga merupakan perilaku menyebalkan lainnya dari JBL. Edge atau Adam Copeland menceritakannya sendiri di bukunya tentang hal ini. Edge bilang bahwa JBL sudah melakukan sebuah ritual peloncoan kepada pegulat yang baru di WWE. Dengan cara masuk ke ruang kamar mandi tempat pegulat tersebut sedang mandi. JBL akan lanjut menyabuni dan membelai bokong pegulat tersebut. Dan jika pegulat tersebut berteriak atau ngomong, pegulat itu akan dilabeli sebagai primadona. Kemudian orang yang dapat label itu akan diusahakan keluar dari WWE. Hal ini diungkap Edge dalam bukunya karena Edge salah satu korbannya. Edge bercerita kalau waktu itu ia kaget ada orang berkostum cowboy JBL masuk ke ruang mandinya dan menyentuh bokongnya.
Walau begitu, Edge memutuskan untuk diam saja dan membiarkan. Bahkan ia tertawa saja dan menganggap itu lawakan. Ditambah lagi dia menawarkan balasan. Edge memang merasa itu sangat mengganggu, tapi Edge menganggap bahwa itu sebagai sapaan penerimaan dari orang-orang di locker room saat itu, dan dia sudah berhasil melewati tes. Hubungan incest Stan Lane. Setelah saya membaca dari beberapa sumber tentang topik ini, belum bisa dikonfirmasi kebenarannya dan ini masih berupa pernyataan gosip. Anyway, Stan Lane merupakan pegulat mid-card era 80-an. Namanya dikenal ketika terlibat dalam tag team The Fabulous Ones dan The Midnight Express di NWA. Ia juga sempat join WWF sebagai announcer dan komentator. Tahun 1986, Shawn Roberts Benz, seorang wanita yang masih berusia 18 tahun saat itu, baru saja melahirkan seorang anak perempuan tanpa ayah. Ia mengklaim pernah berhubungan badan dengan Stan Lane yang saat itu masih aktif di NWA sebagai pegulat. Ia menyebut bahwa ayah anak itu adalah Stan Lane. Di tahun 90, kasusnya semakin mencuat karena Shawn menuntut hak tunjangan untuk anak tersebut. Stan Lane tidak mengakui hal itu, tetapi dia harus membuktikannya dengan tes DNA. Setelah tes dilakukan di Florida, hasilnya negatif. Stan Lane bukan ayah dari anak itu dan kasusnya pun selesai. Di akhir era 90-an muncul kecurigaan baru. Shawn curiga bahwa hasil tes DNA tersebut dipalsukan. Pasalnya ia mengklaim teknisi tes DNA saat itu adalah teman dekat Stan Lane. Jadi bisa aja mereka kong kali kong. Cuma itu ya hanya klaim yang tidak pernah dibuktikan. Ini menimbulkan perbincangan di forum-forum internet di era itu. Di era memasuki tahun 2000-an, beberapa orang di forum seperti Reddit dan Sherdog berspekulasi bahwa Stan Lane dan Shawn ini punya hubungan darah atau incest. Tapi itu hanya rumor liar aja. Menariknya 20 tahun kemudian, anak tersebut menjadi public figure, yaitu bernama Lauren Boebert. Dan ia merupakan anggota DPR resmi Amerika Serikat saat ini. Kasus ini sempat diungkit kembali di saat masa kampanyenya. Kemungkinan diangkat oleh lawan politiknya untuk merusak citra. Kecurigaan soal DNA ini jadi bahan pembicaraan dan ini memaksa Stan Lane lagi-lagi di usia tuanya harus tes DNA. Tepatnya di tahun 2023 kemarin dan hasilnya tetap negatif. Stan Lane bukan ayah dari Lauren Boebert. Dawn Marie dipecat saat hamil. Ini jadi salah satu pemecatan paling kontroversial yang pernah WWE lakukan. Saya sudah pernah bahas di video lama saya. Dawn Marie lumayan cukup dikenal di WWE era Ruthless Aggression, terutama saat dia feud dengan Torrie Wilson di SmackDown. Kontribusinya dalam gulat wanita secara keseluruhan juga cukup dihargai termasuk karirnya di ECW. Awalnya dia masuk WWE hanya jadi asisten Vince McMahon, lalu kemudian dapat cerita yang jelas walau cukup rendahan. Lalu di tahun 2005, Dawn Marie mengungkap ke WWE kalau dia tengah mengandung atau hamil. Ini membuat WWE harus meliburkan dirinya. Kemunculan terakhirnya sebelum off adalah saat terlibat dalam ECW One Night Stand 2005. Setelah itu, Dawn Marie dipecat WWE. Setelah itu, Dawn Marie dipecat WWE. Ini membuat Dawn Marie marah. Harusnya bahagia mau jadi ibu tapi malah kehilangan pekerjaan. Banyak rekan kerjanya yang kesal dengan keputusan WWE karena Dawn Marie dikenal baik di backstage. Akan tetapi tidak ada orang lain yang berani speak up ataupun membela karena mereka juga takut kehilangan pekerjaannya. Di saat itu tidak ada tempat lain yang bergengsi selain WWE untuk bekerja sebagai pegulat profesional. Dawn Marie memutuskan untuk menuntut WWE ke pengadilan. Sampailah ke sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, yang dimana kemungkinan Vince McMahon membayar banyak uang kepada Marie untuk menghentikan kasus ini. Tapi image WWE sudah terlanjur buruk gara-gara hal ini. Vader hampir kehilangan matanya. Oktober 1990, sebuah event pay-per-view gulat Jepang bernama Super Fight in Tokyo Dome siap dihelat. Event ini hasil kolaborasi dua brand besar New Japan Pro Wrestling dan All Japan Pro Wrestling. Dengan match utama title IWGP antara The Monster known as Vader sang juara melawan The Lariat Stan Hansen. Match ini diingat bukan karena kualitas matchnya tapi insiden Vader yang hampir kehilangan mata kirinya. Dalam matchnya, Vader datang bawa helm gimmicknya itu. Lalu Stan Hansen langsung menghajar secara brutal. Ini bikin helm tersebut tidak sengaja kena hidung Vader dan hidungnya patah mengucurkan darah di awal match.
Selama 5 menit mereka lanjut adu pukul stiff atau keras. Sampai di titik di mana Stan tidak sengaja nusuk mata Federer dengan jempolnya saat itu. Saat sedang memukul kuat satu sama lain. Ini membuat Federer merasakan sesuatu di pipinya dan ternyata ia sadar kalau itu bola matanya yang keluar dari tempatnya. Ia segera menekan matanya kembali masuk dan membuka topengnya. Terlihat matanya sangat bengkak. Federer mengungkap justru bengkak itu yang menahan matanya di dalam katanya. Walau bola matanya baru keluar, Federer tetap melanjutkan match dengan maksimal hingga selesai sesuai skenario. Ini jadi salah satu insiden menyeramkan pada sebuah match. Walau begitu, hubungan Federer dan Stan masih baik-baik saja. Bahkan Federer menyambut Stan Hansen saat ia masuk Hall of Fame tahun 2016. Perselingkuhan British Bulldog dengan Sunny. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan siapa Sunny. Langsung aja ke topiknya. Di tahun 2012, Tammy Sitch atau Sunny mengungkap dalam sebuah shoot interview bahwa dia pernah berselingkuh dengan pegulat The British Bulldog atau Davey Boy Smith di masa mudanya saat masih di WWF bersama. Ini memancing tanggapan negatif banyak orang. Terlebih lagi British Bulldog sudah tiada. Anak perempuan British Bulldog sempat menanggapi hal ini dan tidak mau memberikan panggung terhadap klaim ini. Ia bilang itu hanya bohong saja dan tidak mau menanggapi perkataan orang seperti Sunny itu. Insiden pensil Scott Steiner. Insiden ini lumayan menjadi hal yang sering diceritakan pegulat di masa lalu. Secara original, cerita ini datang dari kesaksian Eric Bischoff. Di masa awalnya masuk WCW tahun 91, ia bertindak sebagai interviewer. Di masa itu, WCW masih punya pegulat seperti Ricky Steamboat, Dusty Rhodes, Lex Luger, dan juga termasuk Steiner Brothers, Scott Steiner dan Rick Steiner. Eric Bischoff bercerita saat itu pernah masuk ke ruang ganti pegulat. Ia melihat Steiner bersaudara melakukan sesuatu ke seorang wasit. Wasit itu sedang dibalut dengan selotip di sekujur tubuhnya seperti mumi, dan itu dalam keadaan telanjang. Ditambah lagi sebuah pensil nyangkut di lubang bokongnya. Ia pun kaget melihat prank yang dilakukan Steiner tersebut dan itu jadi momen pertama Eric Bischoff bertemu mereka. Tuduhan-tuduhan Velveteen Dream. Patrick Clark atau yang dikenal sebagai Velveteen Dream merupakan pegulat berbakat yang cukup hype pada masanya. Dominasinya di wilayah mid-card NXT cukup menyita perhatian, terlebih lagi dengan aura dan karakter nyentriknya yang original. Di masa pandemi, Velveteen jadi salah satu korban speak out movement. Ya nggak bisa disebut korban juga sih. Yang jelas ia mendapatkan beberapa tuduhan pelecehan seksual yang menghancurkan karirnya sebagai pegulat potensial di WWE saat itu. Tepatnya April 2020. Ia dituduh telah mengirim gambar-gambar tidak senonoh seperti foto kelaminnya sendiri ke remaja wanita di bawah umur melalui DM Instagram. Ini mencuat pada saat speaking out di bulan Juni 2020 itu. Karena hal itu, tuduhan-tuduhan yang serupa juga mulai mencuat. Ini membuat WWE melakukan investigasi internal terkait hal tersebut. Karena memang Velveteen masih aktif di NXT saat itu. Dan ini membuat setiap Velveteen muncul di televisi, di Twitter, tagar Fire Velveteen Dream atau pecat Velveteen Dream masuk ke trending terus. Ini membuat WWE sempat menghilangkan Velveteen dari program NXT selama 5 bulan dan resmi memecatnya di bulan Mei 2021. Tentunya dia membantah semua tuduhan tersebut dan hingga sekarang Velveteen tidak pernah mengakui hal tersebut. Ia menganggap itu semua hanya tuduhan palsu. Ia merasa WWE telah salah memecatnya dan menuntut WWE untuk mengontraknya kembali. Ia lanjut menyatakan di berbagai podcast bahwa semua tuduhan tersebut palsu, walau dia tidak menyertakan buktinya. Sebaliknya, tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepadanya disertai bukti-bukti foto dan video Velveteen melakukan tindakannya. Video pisang Jim Cornette. Ini merupakan sebuah urban legend yang tersebar di kalangan fans yang belum bisa dikonfirmasi juga kebenarannya. Masih berupa gosip dan berdasarkan katanya, konon katanya. Topik ini sempat diangkat oleh sebuah akun Reddit di tahun 2012. Ia menyebut bahwa konon ada sebuah video di mana suatu hari di masa lalu sebuah pisang dimasukkan ke lubang anus Jim Cornette oleh seorang dominatrix. FYI, dominatrix adalah seorang yang biasanya wanita yang melayani dalam tanda kutip pelanggannya untuk mendominasi dalam hal seksual fantasi BDSM atau lebih mengarah ke penyiksaan. Katanya Vince melihat video tersebut dan ia berpikir itu sangat lucu dan berencana untuk mengaplikasikannya ke acara WWF, di mana dia berpikir lucu kali ya kalau Jim Cornette tampil di televisi dengan selalu bawa pisang. Ya buat hiburan dia sendiri aja kayaknya itu.
Kasus pedofil Rob Feinstein. Mungkin penonton video ini banyak yang nonton gulat profesional bukan cuma WWE, tapi juga promosi lainnya. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Akan tetapi sedikit yang tahu siapa Rob Feinstein dan apa kasus yang ia lakukan. Orang ini adalah pendiri Ring of Honor, sebuah promosi gulat yang jadi cikal bakal nama-nama besar dunia gulat sekarang seperti Seth Rollins, Sami Zayn, Kevin Owens, Daniel Bryan, dan banyak lagi. Rob Feinstein awalnya merupakan sebuah pemilik semacam production house yang bernama RF Video. Dialah yang bertanggung jawab dalam merekam dan mendistribusi tayangan ECW di masa lalu. Tapi setelah ECW bubar, dia kehilangan kontennya. Maka dari itu ia membuat promosi gulat dengan tujuan untuk memproduksi konten lagi. Tahun 2002, Ring of Honor membuat event pertama, and the rest is history. Setelah jalan sekitar 2 tahun, masalah memalukan menimpa Rob Feinstein. Ia kedapatan SMS-an dengan seorang yang ia duga anak laki-laki di bawah umur. Dan suatu hari bermaksud mendatangi rumah bocah tersebut karena ia diberitahu kalau tidak ada orang di rumahnya. Sesampainya di sana ternyata sudah menanti pihak berwenang untuk melabraknya, dan parahnya lagi sudah ada kamera stasiun TV yang siap merekamnya. Ternyata memang sejak awal dia dipancing untuk mendatangi tempat itu. Memang saat itu kepolisian bekerjasama dengan sebuah program TV untuk melabrak para pelaku pedofil. Judul acaranya To Catch a Predator. Rob sudah jadi target karena kedapatan SMS-an dengan seorang bocah. Wajahnya pun terekam kamera dan viral saat itu. Insiden memalukan ini membuat Rob keluar dari promosi Ring of Honor dan menjual semua saham miliknya. Untungnya ada seorang bernama Kerry Silkin yang melanjutkan Ring of Honor saat itu. Hal ini juga membuat Ring of Honor harus berjuang menghadapi cibiran dan image buruk dari perilaku mantan ownernya itu. Kerjasama mereka dengan TNA juga hancur saat itu, padahal mereka baru sama-sama berjuang berkolaborasi untuk memantapkan promosi gulat masing-masing. Buck Zumhofe. Buck Zumhofe merupakan pegulat masa lalu yang pernah aktif di tahun 80-an dan 90-an di AWA dan lebih sering jadi jobber dikala di WWF. Ia dipenjara karena melakukan tindakan kriminal berat. Tahun 2013 ia didakwa hukuman selama 25 tahun penjara karena 12 dakwaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ada 7 dakwaan tingkat pertama yang artinya pelecehan terhadap usia di bawah 16 tahun dan 6 dakwaan tingkat 3 terhadap usia di bawah 18 tahun tapi di atas 16 tahun. Lebih parahnya korbannya itu adalah anak kandungnya sendiri. Gila ini orang. Korban mengaku telah mengalami pelecehan sejak masih berusia 15 tahun. Itu terhitung sejak 2011 hingga tersangka ditangkap. Kalau dihitung berarti ia sudah melakukan tindakan sekitar 1.800 pelecehan. Di tahun 2014 saat persidangan, Buck sempat membantah semua dakwaan. Ia mengaku tidak bersalah. Hakim menolaknya. Di tahun yang sama vonis dijatuhkan. Buck Zumhofe sempat mencoba melarikan diri dari gedung pengadilan tapi berhasil ditangkap kembali. Alhasil dakwaannya ditambah karena upaya melarikan diri itu. Lalu ia dijatuhkan hukuman total 25 tahun penjara. Semua kebohongan Hulk Hogan. Hulk Hogan memanglah seorang legend dunia gulat. Dialah alasan mengapa industri gulat bisa sebesar sekarang. Di kalangan fans gulat yang mengikuti perkembangan gulat secara seksama, Hulk Hogan dikenal juga sebagai pembual atau pembohong. Pasalnya, ia sering mengklaim sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Dan banyak juga yang sudah dikonfirmasi dan ternyata salah. Saking banyaknya, sudah tidak terhitung lagi. Tapi ada beberapa sumber yang mendata kebohongan-kebohongan besar yang pernah ia utarakan. Saya akan sebut beberapa di sini. Ia bilang bahwa ia pernah menolak ajakan dinner dari Madonna 2 kali. Pertama, saat ia menghadiri pesta ulang tahun McMahon. Sebuah limosin menjemputnya untuk diantar ke rumah Madonna dan ia menolak. Kemudian saat di Madison Square Garden, Madonna ngundang dia ke pestanya, ia juga menolak. Fans tidak sepenuhnya percaya cerita ini, walaupun tidak dikonfirmasi oleh siapapun. Hulk Hogan pernah mengklaim kalau Muhammad Ali menganggap dirinya sebagai the greatest of all time atau GOAT. Ini dia ungkap dalam Twitternya. Ia bilang Muhammad Ali pernah membisikkan ke Hogan bahwa Hogan adalah yang terbaik. Brock Lesnar sempat bertarung di UFC setelah rehat dari WWE dan kemudian masuk ke WWE lagi dari UFC. Dan ia langsung feud dengan Cena kan di 2012, kita semua tahu itu. Akan tetapi Hogan pernah bilang kalau dia jadi lawan pertama Lesnar setelah Lesnar selesai dari UFC. Padahal dia lawan Lesnar di tahun 2002.
Beda 10 tahun itu mas. Hogan pernah klaim kalau dia ada di samping Kerry Von Erich sebelum Kerry menghilangkan nyawanya sendiri. Ia bilang saat itu mereka di dalam pesawat yang sama menuju Jepang. Kalau diruntut dari timeline, tidak mungkin Kerry menuju Jepang padahal dalam minggu itu ia match gulat di Dallas, Texas dan sempat berurusan dengan polisi. Nggak logis kalau dia terbang ke Jepang. Hogan juga pernah menyebut kalau Mike Tyson takut diajak match tinju dengan dirinya. Sukar dipercaya dong, masa Mike Tyson takut? Hogan mengklaim kalau dialah yang ngasih ide ke Vince soal penjualan merchandise dan musik entrance bagi pegulat. Padahal Vince memang sudah berencana untuk menjual merchandise tanpa diberitahu Hogan. Dan urusan entrance musik udah jadi hal yang biasa di World Class Wrestling sebelumnya. Dan masih banyak lagi kebohongan-kebohongan lainnya. Lars Sullivan Bodybuilding.com. Lars Sullivan merupakan pegulat yang sempat hype di 2019 hingga 2020. Ia dipecat di masa pandemi. Lars Sullivan cukup jadi bahan perbincangan di masa puncak karirnya di WWE saat itu. Selain ia disukain Vince karena berbadan besar, ia juga punya kontroversi sendiri. Yang satu ini berkaitan dengan tindakan rasisnya di masa lalu. FYI, bodybuilding.com merupakan sebuah website fitness yang menjual produk suplemen. Selain itu, website ini punya forum ngobrol para komunitas fitness yang cukup populer pada masanya, yaitu di tahun 2000-an. Banyak yang berdiskusi banyak hal di website tersebut. Salah satunya, ya Lars Sullivan yang aktif di forum tersebut di 2007 hingga 2013. Di bulan Mei 2019, seseorang memposting terkait tindakan rasis masa lalu Lars Sullivan ini di forum Reddit. Postingan tersebut berisi banyak screenshot komentar-komentar rasis Lars Sullivan yang kontroversial. Beberapa di antaranya dia merendahkan Stephanie dengan nada seksual, melumrahkan istilah pemerkosaan, menuduh kelompok minoritas yang identik dengan kekerasan, menyindir para pegulat kulit hitam seperti Kofi Kingston dan R-Truth juga. Hal ini cukup viral dan website-website berita besar turut melaporkannya. Alhasil, Lars Sullivan yang masih aktif di WWE saat itu mendapatkan hukuman denda sebesar $100.000 dan ia diwajibkan mengikuti pelatihan sensitivitas. Kemudian Lars juga sempat minta maaf dengan mengutarakan penyesalannya. Hal itu bagian dari masa lalunya katanya dan sekarang dia orang yang berbeda. Karena ramainya kasus ini, masa lalu Lars Sullivan perlahan terungkap oleh netizen. Beredar kabar kalau dulu Lars Sullivan pernah terlibat dalam industri film porno sesama jenis. Ia bahkan sempat membintangi film tersebut. Ini dilengkapi dengan bukti video dan juga screenshotnya guys. Lars Sullivan tidak pernah menyangkal hal tersebut, tapi ia juga tidak pernah membahasnya. Pelecehan anak oleh Grizzly Smith. Grizzly Smith adalah pegulat raksasa yang aktif di tahun 1950 hingga 1970-an. Ia berlaga di NWA di era teritorial. Tapi ia bukan nama besar di lingkup dunia gulat saat itu karena ia hanya pelengkap saja. Akan tetapi namanya dikenal karena hal-hal buruk yang ia lakukan. Ia dikenal sebagai predator seks di bawah umur. Lebih parahnya lagi, korbannya bukan orang lain aja, tapi juga anaknya sendiri. Grizzly punya 3 orang anak dan semuanya menjadi pegulat terkenal. Yang pertama, anak laki-lakinya Jake the Snake Roberts, pegulat yang cukup populer di WWF. Kemudian Rockin' Robin yang pernah jadi WWF Champion, serta Sam Houston, pegulat di era 80-an. Dalam dokumenter Dark Side of the Ring, Jake Roberts bilang sendiri kalau dia merupakan anak hasil perilaku menyimpang ayahnya itu. Jake bilang sewaktu melahirkan dirinya, ibunya itu masih berusia 13 tahun. Itu jelas artinya Grizzly Smith menyetubui anak di bawah umur dan lahirlah Jake Roberts. Dan selama ia kecil, ia tidak diperlakukan baik oleh ayahnya. Ia juga bahkan dilecehkan oleh ibu tirinya. Ini menjadi trauma masa kecil Roberts. Ia sangat membenci ayahnya yang juga melarangnya untuk jadi pegulat. Itu justru jadi motivasinya untuk menjadi pegulat besar. Bukan cuma Jake, adik perempuannya juga tidak lepas dari perilaku bejat ayahnya itu. Waktu kecil Rockin' Robin juga jadi korban pelecehan dari ayahnya itu. Sementara Sam Houston juga mengalami trauma yang sama. Sejak kecil hidup dalam lingkungan yang rusak dan abusif. Dan trauma ini membuat dirinya kecanduan obat-obatan alkohol dan bermasalah dengan hukum. Ini yang bisa disebut bapak durhaka kali ya. Tapi kayaknya lebih dari durhaka ini mah. Tuduhan-tuduhan Orlando Jordan. Pegulat midcard yang lumayan dikenal di WWE era Ruthless Aggression, Orlando Jordan. Ia juga pernah jadi juara United States di tahun 2005. Masanya menjadi antek JBL dalam grup kabinet jadi hal besar yang terjadi dalam karirnya bergulat. Setelah di WWE, ia masuk ke brand TNA di tahun 2009. Ia mengungkap secara publik kalau dia adalah seorang biseksual.
Dalam sebuah podcast di tahun 2017, Orlando Jordan dituduh pernah mengajak pegulat amatir yang masih di bawah umur untuk pergi berjalan-jalan ke kebun binatang, makan malam, dan ke bioskop. Sumber ini menyebut kalau dia punya screenshot bukti kalau Orlando mentarget bocah laki-laki itu dan memang sudah jadi perbincangan backstage sejak lama. Bahkan ada yang mengklaim bahwa di masa ia dipecat di WWE tahun 2006, ia pernah kedapatan membawa remaja di bawah umur ke backstage WWE saat live event. Di tahun 2010 diceritakan bahwa Ric Flair pernah melabrak teman lelaki Orlando Jordan di sebuah bar di depan para pegulat lain. Ia coba memarahi Jordan, memperingati Jordan yang membawa orang yang tidak seharusnya berada di locker room TNA saat itu. Ric Flair tidak masalah sebenarnya dengan orientasi seksual Jordan. Dia cuma kesal karena Jordan malah bermesraan padahal saat itu di tempat yang sama ada istri dari pejabat TNA. Gak tau malu itu orang ya. Penyiksaan monyet Dragon Gate. Penyiksaan terhadap hewan adalah sesuatu yang tabu. Dalam banyak budaya, hewan dipandang sebagai makhluk hidup yang berhak diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang. Tindakan penyiksaan terhadap hewan pernah jadi hal viral di lingkup gulat profesional. Ini terjadi di tahun 2009. Sebuah promosi gulat Jepang bernama Dragon Gate Dojo cukup menggemparkan internet karena ulah beberapa pegulatnya yang menyiksa monyet yang merupakan peliharaan sekaligus maskot di tempat pelatihan mereka itu. Beberapa penyiksaan yang mereka lakukan diantaranya menyemburkan api ke badan monyet tersebut, menyiram dengan air panas, mencekeknya, dan membekamnya ke dalam kotak. Mengapa kau bisa tahu? Karena ada yang merekam dan memfotonya, bahkan mempostingnya di blog mereka. Sayangnya saya sudah tidak bisa menemukan gambarnya karena URL-nya sudah kadaluarsa. Orang yang mengupload foto-foto di blognya ini yaitu pegulat bernama Ryoma. Ia langsung dipecat oleh presiden dari Dragon Gate saat itu karena terbukti melakukan hal-hal tersebut. Selain itu, pegulat lain yang juga diduga melakukan tindakan itu ialah Shingo Takagi. Ia mengupload foto di mana ia mencekik monyet tersebut, lalu mengklarifikasi bahwa itu tidak menyiksa, cuma menahan biar monyet tersebut tidak kabur. Tapi ia jelas sudah salah menguploadnya. Ia sempat juga mencukur rambutnya sebagai tindakan penyesalan. Chima yang tidak terlibat secara langsung juga mencukur rambutnya karena ia merasa bersalah. Soalnya dialah yang bawa monyet itu ke sana sejak awal. Nama lain yang juga diduga terlibat adalah nama yang kita kenal, yaitu Akira Tozawa. Tapi tidak ada bukti atas dugaan ini dan kemudian diyakini bahwa dia tidak terlibat. Vince McMahon menggrepe. Lagi-lagi ini kasus Vince McMahon yang sudah saya ceritakan di video ini. Di tahun 2006, Vince McMahon mendapatkan laporan tuduhan pelecehan seksual yang ia lakukan. Ini terjadi di Pekan Royal Rumble tahun 2006. McMahon sedang berada di rumah singgahnya di Florida. Ia kemudian mengunjungi salon tanning atau penggelapan kulit untuk persiapan penampilan mengurusi Royal Rumble. Dalam laporan sang karyawan salon ke polisi, Vince McMahon tanpa tedeng aling-aling secara tiba-tiba memperlihatkan wanita tersebut foto-foto telanjangnya Vince McMahon dan kemudian memaksa pegang-pegang karyawan tersebut. Dan saat itu McMahon cuma bilang kalau dia cuma mau have fun saja. Kasus ini mencuat beberapa hari setelah Royal Rumble. Sang istri McMahon, Linda, merespon artikel tersebut dengan bilang bahwa berita itu sangat aneh. Sementara Stephanie mengkonfirmasi bahwa Vince memang pelanggan reguler di salon Tanzabar itu. Polisi tidak memberikan peringatan atau hukuman apa-apa kepada Vince. Sebulan kemudian kasus itu hilang hingga bertahun-tahun. Kemudian di Januari 2018, salah satu kanal berita kembali memunculkan kasus ini dengan detail cerita dari saksi yang melihat. Polisi bilang kalau kasus tersebut belum terlalu besar untuk diambil tindakan dan pihak McMahon tidak bersedia memberikan komentarnya. Insiden Ashley Massaro di acara Tribute to the Troops. Ashley Massaro merupakan pemenang Diva Search WWE. Dia aktif di WWE dari 2005 hingga 2008. Di tahun 2019, Ashley Massaro dikabarkan meninggal dunia setelah menghabisi nyawanya sendiri. Setelah itu, pengacara pribadinya merilis 15 lembar surat yang berisi kesaksian tertulis resmi oleh Ashley Massaro yang ia tulis sebelum ditemukan tewas. Isinya, Massaro mengungkap kalau dia pernah oleh salah satu oknum dokter militer saat WWE mengadakan live event Tribute to the Troops di Kuwait tahun 2006. Secara detail, ia mengklaim kalau dokter tersebut menyuntikkan dirinya dengan obat penenang yang membuat dia tidak bisa melawan ketika diperkaos. Dan bahkan ada rekan dokter yang wanita mengawasi pintu ketika tindakan itu dilakukan. Ia lanjut bercerita kalau ia sempat melaporkan hal itu ke Vince dan John Laurinaitis juga. Tapi ia diminta untuk diam dan merahasiakannya untuk membuat hubungan baik militer Amerika dan WWE tetap terjalin.
Setelah kesaksian ini mencuat, WWE secara resmi membantah tuduhan tersebut. WWE juga membantah pernyataan bahwa Ashley pernah bertemu Vince dan John Laurinaitis. Semakin dalam kita menyimak penjelasan topik ini, semakin sadar kita betapa kelamnya industri ini. Satu episode lagi, kita sampai ke titik terdalam dari series ini. Sudah siap?